Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Nah, selamat siang buat Bapak Dr. Suhendi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua dan selamat siang buat Bapak Dr. Huri Suhendi, SPD MPD, selaku dosen pemangku mata kuliah seminar proposal saya. Sebelumnya saya ingin memaparkan tentang penelitian proposal saya yang berjudul Eksplorasi Etno Matematika Rumah Adat Kebaya Betawi di Setu Babakan Kelurahan Srengseng Sawah. Sebelum saya memaparkan penelitian saya, jika saya memperkenalkan diri saya, perkenalkan nama saya Elena Rachel Tasitio dengan NPM 2022-13500-230, program studi pendidikan matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Indonesia PJMI. Dalam penelitian ini ada yang melatar belakang penelitian saya. Yang pertama, ilmu matematika memiliki peranan penting dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, ketika kita mengukur berat benda atau kita berjalan, jarak, itu juga termasuk dalam kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya ada juga tentang matematika yang sering dianggap tantangan bagi siswa. Banyak ya siswa yang mengatakan bahwasannya ketika mereka mengerjakan soal matematika itu dianggap kesusahan atau dianggap tantangan bagi mereka. Ada juga matematika juga yang memiliki keterkaitan dengan budaya tradisional yang turun-temurun di dalam suatu penduduk atau yang sering kita sebut dengan etnomatematika. Beberapa aspek kehidupan dan matematika diterapkan di dalam etnomatematika. Seperti katakan Tampu Bolon di tahun 2019, matematika memiliki peranan yang penting dalam kehidupan sehari-hari, seperti menghitung berat benda, membandingkan uang jajan. Dan menurut Panjaitan dan Sukmawati 2022, mereka mengatakan bahwasannya matematika sering menjadi tantangan bagi siswa, di mana siswa sering sekali menghafal materi tanpa memahami. Dan yang terakhir, menurut Harahap dan Nurlelah di tahun 2023, mereka mengatakan kebudayaan daerah turun-temurun memiliki keterkaitan dalam penerapan konsep matematika. Nah, dalam penelitian ini, saya menerapkan identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang masalah tadi, maka identifikasi masalah yang dapat dirumuskan di dalam penelitian ini sebagai berikut. Yang pertama, kurangnya pemahaman siswa di dalam analisis dan pemecahan masalah terkait bentuk ruang. Yang kedua, kurangnya kesadaran bahwa matematika berdampingan dengan kehidupan. Yang ketiga, budaya yang mulai hilang, khususnya rumah adat kebaya Betawi. Yang keempat, etnomatematika sebagai solusi antara budaya dan penerapan matematika. Selanjutnya, yang kelima, sejarah dan filosofi rumah adat kebaya Betawi. Yang keenam, aktivitas fundamental matematis menurut yang ada pada rumah adat kebaya Betawi di Setu Babakan, Kelurahan Srengseng Sawah. Dan yang terakhir, konsep bangun ruang pada rumah adat kebaya Betawi. Dalam penelitian ini kita juga terfokus pada suatu masalah. Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah tersebut, masalah yang diteliti difokuskan pada hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, penyusun melakukan penelitian rumah adat kebaya di Setu Babakan, Kelurahan Srengseng Sawah. Yang kedua, ruang lingkup studi eksplorasi etnomatematika dalam penelitian ini meliputi filosofi, penerapan konsep matematika yang ditinjau dari konsep geometri yang diperoleh dari objek yang diteliti yaitu rumah adat kebaya serta penerapan aktivitas sekitar rumah adat tersebut. Nah, dalam penelitian ini juga tertentu rumusan masalah, yaitu berdasarkan latar belakang, batasan masalah, dan fokus masalah di atas dapat dirumuskan permasalahan sesuai dengan judul penelitian yaitu mengenai eksplorasi matematika di rumah adat kebaya Betawi sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana sejarah dan filosofi rumah adat kebaya di Setu Babakan, Kelurahan Srengseng Sawah. Yang kedua, apa saja aktivitas fundamental matematis yang terdapat di rumah adat kebaya di Setu Babakan, Kelurahan Srengseng Sawah. Yang ketiga, bagaimana penerapan konsep matematika yang ditinjau dari konsep geometri pada rumah adat kebaya di Setu Babakan, Kelurahan Srengseng Sawah. Selain itu, dalam penelitian ini juga termasuk ada tujuan penelitiannya. Sejalan dengan rumusan masalah penelitian yang telah dipaparkan di atas, maka tujuan penelitian ini diantaranya sebagai berikut. Pertama, mengetahui sejarah dan filosofi rumah adat kebaya di Setu Babakan, Kelurahan Srengseng Sawah. Kedua, mengetahui aktivitas fundamental matematis yang terdapat pada rumah adat kebaya Betawi. Yang ketiga, mengetahui penerapan konsep matematika ditinjau dari konsep matematis bangun ruang pada rumah adat kebaya Betawi. Dalam penelitian ini kita memiliki manfaat penelitian. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi peneliti, pembaca, dan pihak-pihak lainnya yang berkepentingan terkhusus dan terutama mengenai bidang matematika, mengenai etnomatematika. Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu secara teoritis. Yang pertama, penelitian ini bermanfaat
terhadap pengembangan kajian ilmu matematika, khususnya dalam kajian etnomatematika. Selanjutnya, memahami nilai-nilai budaya di dalam matematika untuk mengidentifikasi nilai-nilai budaya yang terkandung dalam konsep-konsep matematika. Ini membuka kesempatan untuk menggali lebih dalam lagi makna sosial dan budaya dari matematika, serta bagaimana nilai-nilai ini dapat dipublikasikan atau diaplikasikan dalam pendidikan. Selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya untuk melakukan penelitian yang di bidang etnomatematika. Dan hasil dari penelitian ini dapat juga menunjukkan contoh penerapan matematika di dalam budaya setempat. Dan hasil penelitian ini dapat memperkenalkan sejarah dan profil rumah adat kebaya sebagai salah satu daerah untuk menghasilkan budaya setempat. Dalam penelitian ini juga terdapat landasan teori dan kerangka berpikir, yaitu tentang budaya, di mana budaya ini adalah kebudayaan yang berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya atau bentuk jamak dari budi, yang berarti budi dan akal. Dengan demikian, kebudayaan adalah hal yang berkaitan dengan akal. Seperti menurut Rahyanlah 2022, kebudayaan adalah hasil semua karya, rasa, dan cipta. Begitu juga dengan pendidikan. Bahwasannya budaya memiliki keterkaitan dengan pendidikan. Menurut Aminullah tahun 2022, pendidikan yang memiliki sifat progresif, yaitu selalu mengalami perubahan perkembangan sesuai perkembangan kebudayaan. Kedua sifat tersebut terintegrasi dan saling terkait satu sama lain. Dan yang terakhir, menurut Aminullah di tahun 2022 juga mengatakan bahwasannya etnomatematika mempelajari hal-hal terkait matematika di dalam kaitannya dengan budaya. Selain itu, landasan teori dan kerangka berpikir kita yang mengenai etnomatematika, di mana istilah etnomatematika ini menerangkan bahwasannya etnomatematika adalah bentuk matematika yang diaplikasikan dalam konteks budaya, seperti suatu kelompok, suatu suku dalam masyarakat, kelompok pekerja, anak-anak, bahkan usia tertentu. Seperti dalam menurut Kurniawan dan Hidayati di tahun 2019, mereka mengatakan bahwasannya etnomatematika adalah konsep-konsep dasar matematika seperti membuat pola, menghitung, memprediksi yang ada pada kebudayaan lokal. Selain itu, dalam kerangka berpikir di dalam rumah adat kebaya ini memiliki keunikan dan sisi khas bangunannya. Ini juga dipengaruhi oleh berbagai filosofi yang mendasari kehidupan suku Betawi tersebut. Prinsip-prinsip filosofi ini yang mempengaruhi keunikan dan ciri khas bangunannya. Ini juga dipengaruhi oleh berbagai filosofi yang mendasari kehidupan di dalam lingkungan suku Betawi itu sendiri. Dan prinsip-prinsip filosofi ini mempengaruhi tidak hanya dalam bentuk fisik, tapi juga mempengaruhi konstruksi bangunan serta tata letak ruang di dalam rumah kebaya tersebut. Dan saat ini, dalam penelitian ini kita juga menempatkan tempat dan waktu penelitian. Tempat penelitian ini akan dilaksanakan di Situ Babakan, Kelurahan Keramat, dan waktu penelitian ini akan diprediksi di September 2025 sampai Januari 2026. Dan metode penelitian yang saya gunakan dalam penelitian ini adalah deskripsi kualitatif dan melakukan observasi, wawancara, dan studi dokumen. Selain itu, metode pengumpulan data yang saya gunakan ada dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer antara lain data yang diperoleh langsung dari instrumen observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan dalam sumber data sekunder adalah data yang digunakan mendukung dengan data primer seperti dokumentasi, buku, studi perpustakaan, atau berhubungan dengan objek yang diteliti. Selanjutnya, ada instrumen penelitian dan teknik analisis data. Dalam instrumen penelitian dan teknik analisis data, saya menggunakan instrumen penelitian yang berupa lembar observasi, pedoman wawancara, dokumentasi visual, catatan lapangan. Dan teknik analisis data yang saya gunakan yaitu seperti reduksi data, di mana reduksi data ini adalah menyederhanakan data-data yang saya ambil ketika saya melakukan penelitian. Selainnya itu, data tersebut akan disajikan dalam penyajian data dan akan ditarik dalam sebuah kesimpulan. Untuk membuat keabsahan datanya, maka dibutuhkan ketekunan pengamatan yang mendeskripsikan lebih rinci yang dilakukan terus-menerus selama penelitian berlangsung, sehingga selama penelitian tercatat data yang valid, sistematis, dan akurat. Triangulasi ini di mana si peneliti tersebut berupaya untuk mengecek keabsahan data yang ditetapkan dari salah satu sumber dengan sumber yang lainnya dengan melakukan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Triangulasi juga merupakan metode di mana upaya mengecek keabsahan data sesuai dengan metode yang absah. Di samping itu, pengecekan data dilakukan secara berulang
dengan melakukan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Untuk keabsahan data saya juga memaparkan seperti observasi yang saya lakukan, misalnya aspek-aspek rumah adat kebaya, di mana saya melihat aspek bentuk rumah adat kebaya, sejarah filosofinya rumah adat kebaya, tentang filosofi kehidupan suku Betawi dalam rumah kebaya tersebut. Dan ada juga dalam wawancara dengan narasumber, misalnya dengan sejarah terbentuknya rumah adat kebaya, bagaimana perawatan rumah adat kebaya yang ada di Setu Babakan, Kelurahan Srengkring Hawa, terus mengapa disebut rumah kebaya, atau apa juga makna dari rumah kebaya atau pola-pola yang ada di rumah kebaya. Selain itu ada juga pendukung absahan data saya yang saya lakukan melalui studi pustaka atau dari beberapa buku yang mengenai tentang rumah adat kebaya. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada pertanyaan boleh menghubungi kontak YouTube ini. Apabila tidak ada pertanyaan, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.